sibuk ke pasar membeli ikan. Oh, Silva, Masya Allah. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih, Po? Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya, ada auditorium, tempat untuk pementasan seni. Betul budaya banget Betawi nih. yang Nah, ada di teman-teman Setu bisa lihat Babakan. ya. Ada salah satu auditorium yang cukup luas di sini, atau mungkin bisa dibilang teater kali ya, Po ya. Iya, sebagai tempat pementasan seni dari budaya-budaya Betawi. Tadi teman-teman, misalnya musik gambang kromong atau tari-tarian atau misalkan marawis. Nah, itu biasa ditampilkan di sini. Iya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di beberapa sudut itu di rumah-rumah coklat itu adalah masih replika dari rumah adat Betawi. Bisa terlihat lagi ya teman-temannya. Coba lihat tuh di bagian atasnya. Ada gigi balang sebagai ciri khas dari rumah Betawi itu sendiri. Nah, teman-teman, kita jalan lagi yuk untuk mengeksplor daripada Museum Betawi yang luas ini. Tapi sebelum itu, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat ya. Nah, sudah masuk nih. Ada pertanyaan nih. Yaitu, coba mungkin Pauline bisa bacakan nih soalnya nih. Ya. Kenapa setiap pernikahan Betawi harus ada roti buaya? Waduh. Wah, ini kayaknya nggak nyimak, Bang. Wah, padahal tadi udah dijelasin ya, Po ya. Oke deh, dijelasin ulang lagi, Po. Jadi roti buaya itu ada filosofinya ya, Po ya. Nah, filosofinya teman-teman dari roti buaya itu sendiri melambangkan kesetiaan teman-teman. Jadi di dunia perhewanan, yaitu buaya, itu ketika musim kawin itu yang buaya yang datang itu cuman itu doang. Jadi menunjukkan dia tuh pengennya mungkin berpasangan sama yang itu aja gitu ya, Po ya. Nah, jadi filosofinya seperti itu teman-teman. Makanya kenapa setiap pernikahan itu selalu ada roti buaya, yaitu untuk agar pernikahan itu langgeng dunia akhirat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih, Po. Nomor 2. Bagaimana cara pembuatan roti buaya, Po? Ya, cara pembuatannya sama dengan roti-roti lainnya ya, Bang. Pastinya pakai tepung, terus pengembang. Betul banget. Cuma bedanya bentuknya aja nih, teman-teman. Nah, jeplakannya kali ya, Po ya. Iya. Nah, teman-teman, jadi pembuatan roti buaya itu masih seperti roti pada umumnya, teman-teman. Nah, ada sedikit perubahan. Jadi dulu tuh sebenarnya roti buaya itu dibuat ini teksturnya tuh sedikit keras, Po. Iya. Keras sama nggak ada rasanya, Po. Cerita orang Betawi itu, Po. Iya, zaman dulu nggak ada tapi karena sekarang mungkin udah ada kemajuan nih, Po, ditambahin bahan-bahan lainnya, jadi roti buaya lebih enak dan bisa dinikmati bersama. Itu teman-teman, udah tahu kan kenapa roti buaya selalu dibawa buat pernikahan, hantaran-hantaran? Itu jawabannya sebagai bukti insya Allah pasangan ini akan setia dunia dan akhirat. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi eksplor dari Museum Betawi, di mana kita sekarang berada di auditorium ya, Po ya. Nah, kita ajak jalan-jalan ya, Po. Nah, teman-teman bisa lihat ya, Masya Allah megahnya luar biasa teman-teman. Museum Betawi yang berada di Setu Babakan ini. Kalau menurut informasi nih, Po, ini Museum Betawi ini termasuk benteng terakhir, Po. Nah, sebagai bentuk pelestarian daripada budaya-budaya Betawi itu, Po. Jadi di Indonesia cuman ini aja, Bang? Sebenarnya ada, cuman yang paling jelas mau lihat daripada budaya Betawi ya datang ke Setu Babakan, Po. Makanya kita juga bersyukur nih, Po, masih bisa melihat beberapa koleksi bukti-bukti sejarah daripada budaya Betawi itu sendiri, Po. Nah, teman-teman, budaya Betawi tidak hanya mendiami DKI Jakarta semata ya, teman-teman, karena mereka lingkupnya ke sekelilingnya, Po. Di Tangerang ada, di Bekasi ada, Po. Nah, di Depok apalagi, Po? Juga ada. Padahal itu Jawa Barat, Bang. Betul, Po. Jadi sebenarnya Betawi itu udah sedikit menyebar ya, teman-teman. Nah, sebagaimana daripada orang Betawi itu sendiri, tadi sudah dijelaskan beberapa koleksinya, teman-teman. Yaitu bahwasanya orang Betawi itu sebenarnya terbuka, teman-teman. Yang mana kita tahu DKI Jakarta itu multi etnis, Pauline. Jadi orang-orang dari mana-mana datang itu diterima dengan baik oleh orang Betawi. Gitu. Oleh karenanya, yuk
kita lestarikan budaya kita dengan sebaik-baiknya teman-teman. Salah satunya budaya Betawi yang mana menjadi mata pelajaran kita ya Po ya. Iya. Pelajaran apa Po? PLBJ Bang. PLBJ. Nah teman-teman, tadi udah lihat kan ondel-ondel segede apa? Udah lihat rumah tradisionalnya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kemegahan daripada Museum Betawi itu sendiri. Nah, ya. luar biasa ya Po. Iya luar biasa banget. Nah, untuk event-event ada tari topeng. Ada tari topeng. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ada orkes Marawis juga. Ada orkes Marawis. Waduh, ini Ayah paling seneng banget Po yang namanya Marawis Po. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat juga ada beberapa dari rumah atau replika dari rumah Betawi, teman-teman. Bisa lihat ya. Bisa naik gak Po? Bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Beberapa replika rumah adat dari Betawi nih, teman-teman. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam. Pisan pulang. Nah, ini beberapa replika dari rumah adat Betawi ya, teman-teman. Masya Allah, ciri khasnya terlihat sekali, terbuat dari kayu ya, Pauline ya? Iya. Nah, jadi dulu belum ada semen ya, teman-teman. Jadi kebanyakan rumah-rumah tradisional terdahulu itu terbuat dari kayu. Bisa dilihat serambinya, ciri khas orang Betawi itu pasti ada serambi rada lebar dikit nih, Po. Ya, buat nerima tamu, Bang. Betul. Buat kumpul-kumpul. Coba, Po, duduk, Po, coba. Iya, Bang. Nah. Makasih, Ayo, silakan, Po, duduk. Ya, jadi orang Betawi itu senang banget yang namanya kumpul-kumpul. Oh, betul banget, Po. Untuk mempererat silaturahmi. Nah, benar. Nah, salah satu ciri juga orang Betawi senang banget terima tamu. Ada tamu, dimunculin semuanya tuh cemilan-cemilan. Buat apa? Buat nyenengin si tamu itu, Po. Sebagaimana ajaran Nabi kan, Po. Nah, sebagaimana ya namanya kita tahu, Betawi itu erat banget dengan budaya Islamnya, dengan agama Islamnya. Jadi terlihat sekali nilai-nilai keislaman. Tadi contohnya, misalkan ketika ada tamu, orang Betawi itu senang banget tuh. Ramah tamah, nyok duduk nyok, mau minum apa, mau cemilan apa, itu dikeluarin tuh sama orang-orang Betawi. Gitu teman-teman. Teman semuanya. Ya Alhamdulillah kita udah keliling-keliling sampai pada akhirnya di rumah adat Betawi ini. Betul. Nah teman-teman bisa lihat ya. Iya. Kita mau kemana lagi, Po? Ke acara selanjutnya nih, acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu. Oh, nah ini nih kayaknya bawa-bawa makanan nih, Po nih. Ayo senang nih, Po, kalau yang namanya bawa-bawa makanan nih, Po. Acara apa sih, Po? Setelah ini kita akan praktek bikin kerak telur, ya, dan juga bikin prakarya ondel-ondel. Oke. Ya, teman-teman semua jangan kemana-mana ya. Iya, teman-teman. Di depan layar. Oke. Kita mau buat kerak telur, Po. Aduh, lapar. Oke, nah teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman nih sebelum kita melanjutkan menuju workshop pembuatan kerak telur? Wah, Bang, kalau teman-teman nanya kayaknya dari tadi udah banyak. Waduh, nanya apa itu, Po? Empok yang mau nanya nih. Oh, Empok mau nanya. Iya. Nanya apa, Po, ke teman-teman? Kayaknya teman-teman insya Allah bisa jawab deh, Po. Apa yang kamu ketahui tentang gigi balang? Nah, ayo cepet-cepet diketik ya. Oke, yang tahu jawabannya di kolom chat. Betul. Nah, teman-teman sekalian, yuk. Kamu ketahui tentang gigi balang, yang sudah tahu jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Iya. Oke. Oke, nah teman-teman sekalian, yuk sambil menunggu jawaban dari teman-teman, kita lihat lagi yuk beberapa video dari Museum Betawi ini atau dari ondel-ondel, Po. Waduh, nyok nonton dulu yuk. Ya, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami, Bang Isan dan Pak Uli. Oke, nah setelah ini kita ada kegiatan apa nih, Pauline? Ada workshop pembuatan ondel-ondel. Waduh, nah teman-teman penasaran kan gimana cara bikin ondel-ondel? Ya kita ondel-ondelnya nggak gede-gede amat ya, Po ya? Iya, yang kecil aja. Yang kecil dulu nih, yang anaknya. Nah, teman-teman udah nggak sabar? Yuk ikuti workshop daripada pembuatan ondel-ondel ini. Iya, nah pembuatan workshop kali ini
akan dipandu oleh Abang. Oleh Bang nih, Abang. Masya Allah Abang nih. siapa ya namanya? Nah, kita kenalan dulu ya kita teman-teman. kenalan dulu teman-teman. Tak kenal maka ta'aruf kan. Oke, betul. Nah, teman-teman bisa. Nah, teman-teman, beliaulah yang nanti akan memandu kita dalam membuat ondel-ondel nih. Sebelumnya dengan nama Pak siapa nih? Pak Ade. Alhamdulillah, salam kenal Pak Ade dari Bang Isan nih sama dari SDIT Hidayatullah Jakarta. Mungkin boleh saya hello dulu anak kelas 1 2 3-nya. Masya Allah. Nah, teman-teman, yuk ikuti workshop pembuatan ondel-ondel. Ya, silakan. Silakan Pak De. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah terlihat di kamera atau di layar beberapa bahan yang nanti akan digunakan untuk membuat ondel-ondel nih. Masya Allah, bersama Pak Ade. Nah, nanti kita ketika membuat sambil ngobrol-ngobrol juga nih sama Pak Adeknya nih. Iya. Bang Isan nih masih muda nih. Oh, Bang Isan masih muda? Iya ini. Oh iya ya. Masih muda. Kayaknya Bang iya nih, Masya Allah nih. Oke, baik. Oke, kita bisa lihat teman-teman ada kok. Oke, baik. Yuk. Mana? Oh, ini. Backgroundnya mana Bang? Belakang itu. Kelihatan. Oh, kelihatan. Diputar. Oke. Ya, teman-teman. Nah. Disimak baik-baik ya teman-teman proses pembuatan ondel-ondel ini, karena nantinya teman-teman akan mendapatkan tugas daripada bagaimana itu membuat ondel-ondel seperti yang telah disampaikan atau diperagakan oleh Pak Ade. Silakan Pak Ade. Insyaallah. Baik, Pak Ade, komiknya mana? Mau ikut bikin juga sekalian? Kenapa? Bikin juga sekalian. Bikin iya. Boleh. Waduh, senang banget nih. Oh, boleh. Kayak mungkin bisa dijelasin dulu ada apa aja nih yang perlu disiapin Bang. Jadi ondel-ondel ini terbuat dari shuttlecock ya, tapi shuttlecock bekas kita adanya. Pakai yang bekas, jangan yang baru. Jangan yang baru, iya, karena kita manfaatin yang bekasnya nanti. Oh betul. Nah teman-teman bisa dilihat ya, bahan dasar dari pembuatan ondel-ondel ini adalah shuttlecock teman-teman. Insya Allah. Ada bahan apa lagi nih Pak Ade? Kayak kain perca. Jadi ada kain perca teman-teman. Sisa potongan yang tempat kain kecil-kecil kita ambil. Oh, kita manfaatin lagi. Kita iya. potong sesuai polanya. Betul betul. Jadi memanfaatkan barang bekas intinya ya. Iya. Insya Allah. Ada kain perca, ada manik-manik. Iya. Nah, bahannya apalagi nih Pak Ade nih selain shuttlecock, kain perca, manik-manik. Nah, ada lem. Ada lemnya juga. Ada lem juga. Oke. Oh, lem pasti jadi yang terpenting ya poinnya. Iya. Nah teman-teman, ini kita masih menyiapkan bahannya dulu ya teman-teman, daripada pembuatan ondel-ondelnya nih. Nah nanti langkah pertamanya nih, udah siap belum nih? Udah siap. Udah siap. Bahannya udah siap nih teman-teman. Pak Ade, langkah pertamanya bagaimana nih Pak Ade nih? Oke. Juga, ya, terima kasih. Jadi di depan itu juga kita udah ada siapin, ada beberapa tahapnya sampai. Ada beberapa tahapannya nih teman-teman. Bisa dilihat dari shuttlecock yang nggak pakai baju. Iya benar. Nah sampai akhirnya pakai baju. Nah, Insya Allah. Ih lucu ya. Iya. Masya Allah. Oke. Jadi langkah pertamanya udah bisa masuk nih, Pak Ade. Oke. Ada langkah pertamanya bahan yang paling panjang untuk bagian bawahnya nanti. Oke.
Yang paling panjang. Oh, Iya. jadi kita bentuk pola memanjang dulu ya, Iya. teman-teman ya. Jadi siap ini Si kain percanya kain tadi ya? percanya Nah, bentuk kain pola percanya memanjang. dipotong seperti ini teman-teman. Iya. Oke. Terus gimana Pak Ade? Tinggal kita lihat diputar di bagian bawah. Oh, ini buat roknya gitu Iya. ya Pak Ade ya? Seperti ini. Kalau sudah rapi seperti Iya. ini, baru bagian yang ujungnya itu kita kasih lem. Oh, baik. Nah, teman-teman, untuk langkah pertama tadi, jadi untuk kain yang paling bawah ini dibuat roknya ondel-ondel nih. Iya. Masya Allah. Nah, kalau sudah rapi, bisa langsung dilem nih, teman-teman. Oke. Ini kalau Ya, bisa. Oke. Kok saya gemeteran ya, Po ya? Ya Allah. Malum nih, teman-teman nih. Belum pernah bikin ondel-ondel nih. wah, Oke. Waduh, tapi nggak apa-apa deh. Yo. Nah, setelah dilem diapain lagi nih Pak De? Pauline udah ngelem belum? udah dong. Udah. Setelah itu apa lagi nih, Pak? Berikut ini bahan yang persegi. Oke. Jadi intinya teman-teman dalam membuat ondel-ondel ini sudah disiapkan potongan-potongannya ya teman-teman. Iya, sediakan dulu sesuai bentuk polanya. Yang kecil ya Bang ya? Iya, yang kecil. Ini buat apa, Bang? Nanti. Ini bentuknya persegi, 4 kotak ya, persegi. Ini ditempel di sini. Oh, di tengah. Oh, satu aja Bang. Satu. Oh, satu aja. Oke. Oh, bentuknya persegi ya, kecil, kita letakkan di tengah. Ya, kalau sudah kita pasang bajunya nih, ini kecil. Oh, selanjutnya teman-teman pasang bajunya yang paling atas teman-teman. Jadi yang merah ini nanti bakal bagian depannya nanti ya. Oh, dia bagian depannya nih Bang. depannya. Oke. Jadi bentuk seperti ini nih. Kita pasang dari belakang, tinggal tarik ke depan. Nih. Oh, belakangnya Bang. Tarik ke depan. Nah, jadi yang warna merah itu seperti dalamannya. Oh, jadi kelihatan dikit aja gitu Iya. ya. Oke. Oh, teman-teman, ini juga persegi panjang ya, yang buat nutupin. Oke. Kayak gini Bang, ntar Bang. Nih, tutup semua. Oh, ketutup semua. Iya. Oh, ininya ya. Nah, iya, kalau sudah tinggal dilem aja kalau sudah rapi. Udah jadi belum, Po? Aduh, nggak pernah bikin baju ondel-ondel. Oke. Udah. Sudah nih, yang bagian panjang nanti sebagai tangan ini. Oh, ini juga persegi panjang namun lebih kecil ya. Ini kecil banget nih buat tangannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, potongannya seperti apa. Ya, kecil banget Bang, ya tangannya. Yang dilemnya atasnya aja, Bang. Atasnya aja. Atasnya aja. Oke. Kita taruh di samping. Samping. Ya. Samping jadi tangan lu. Gini Bang. Nah ya udah satu lagi. Oh, ada 2 ya, tangan kanan dan tangan kiri. Terus kalau udah bagian atas ya kepalanya nih tutupnya. Oke, nah teman-teman udah jadi ya tangannya teman-teman ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian atas teman-teman semuanya. Ini bentuk segitiga. Oke, potongan kecil segitiga nih teman-teman nih. Buat kepalanya ya Bang? Iya, buat kepalanya. Nanti di lemnya itu bagian atas ya, bagian ujungnya dilem. Bagian atasnya ya, Bang. Bagian atasnya dilem. Oke.
Bang, sebelumnya ondel-ondel itu sebenarnya ada solusinya nggak sih Bang? Ondel-ondel tuh sebenarnya? Kalau sebenarnya sih ondel-ondel kalau kita lihat sebenarnya kalau kita sebenarnya namanya boneka besar sih. Boneka besar. Nah, Bang, saya mau nanya nih Bang, penasaran nih Bang. Itu yang boneka gede-gede tuh Bang, itu bikinnya berapa hari Bang? Kalau yang gede gitu bisa seminggu sih. Oh, bisa seminggu Bang. Oh. Itu bahannya dari apa Bang? Kalau yang boneka gede itu Bang? Kalau yang sehari bisa, kalau badannya itu dari bambu sih. Oh, dari bambu. Dari bambu. Teman-teman, udah dilem belum nih bagian atasnya nih? Udah. Kalau sudah, kita pasang lagi di atas ini. Jadi setengah kepala satu ekor kita tutup. Setengah kepala. Oke. Tutup. Ke bawah aja Bang. Iya, ke bawah. Nutupin tangannya Bang. Tutupin tangannya ya. Nah. Oke. Ininya kayak gini Bang. Kalau sudah belakangnya nih. Jadi bagian ini yang dilem nanti lari ke depan. Oh, jadi dilipat ya Bang? Iya, lipat nanti bagi. Oh, dirapiin. Dapat. Teman-teman simak ya. Nah. Sip. Tangisan palanya udah mau jadi nih. Oke. Mana punya Pauline? Ini. Nah, saya pokoknya nggak boleh kalah, bagus sama punya Pauline. Kalau sudah, kita pasang mahkotanya yang warna merah. Nah, ini buat apanya nih Bang? Buat mahkotanya di sini. Buat mahkota. Nah, teman-teman jangan lupa nih untuk menggunting seperti mahkota seperti ini teman-teman nih. Bisa dilihat ya. Dikasih lem. Oke. Dikasih lem dulu nih. Nah, ada yang bilang tanda penolak bala. Iya. Bener nggak sih? Kalau waktu zaman dulu itu memang fungsinya seperti itu. Jadi untuk acara-acara seperti pesta panen, acara pernikahan nanti fungsinya seperti itu. Gitu. Ibaratnya agar acara itu berjalan dengan lancar seperti itu sih. Agar tidak ada gangguan. Oh iya. Gitu ya. Benar. Masya Allah. Jadi kepercayaan zaman dulu. Iya. Kepercayaan zaman dulu. Dan dulu juga kan ondel-ondel seram, tidak seperti sekarang. Karena sekarang itu kita fokusnya untuk mempromosikan budaya Betawi. Iya. Biar anak-anak itu tidak takut lagi. Kalau dulu kan memang dibikin serem karena fungsinya itu untuk menolak bahaya lah. Oh gitu. Oh benar tuh Bang, saya zaman kecil Bang pernah melihat ondel-ondel serem bener Bang. Iya itu. Masya Allah. Oh jadi sekarang tuh ada perubahan gitu ya? Iya perubahan. Ondel-ondel dibuat warnanya terang gitu kali ya? Iya dan tidak ada lagi calingnya. Oh jadi dulu tuh ondel-ondel ada calingnya. Itu untuk menolak bala. Oke. Nah teman-teman sambil menyimak nanti teman-teman tentunya di pekan depan akan mendapat instruksi nih membuat ondel-ondel. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Tapi nanti tentunya akan kami kirimkan video tutorialnya untuk membantu teman-teman dalam membuat prakarya ondel-ondel. Nah, kalau udah dikasih mahkota gimana lagi nih Bang? Kita tempel bacaannya. Oh iya, dikasih nama ondel-ondel. Kalau saya tulis Bang oh iya ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Kita kasih namanya nih ondel. Bang, selain di set babakan ini, ondel-ondel bisa kita temukan di mana lagi sih Bang? Sekarang sih banyak ya, hampir biasanya di tiap yang dipajang itu ada di kelurahan atau di kantor-kantor. Sekarang sudah ada kok ondel-ondel. Jadi di instansi pemerintah itu sudah dipajang ondel-ondel gitu. Iya. Oh gitu. Teman-teman, coba lihat ondel-ondel apa ya Bang Isan nih. Gak kalah sama punyanya Bang Ade. Iya. Nah, coba lihat punya Pauline. Cantik. Oh iya ya. Ya Allah. Nah kalau udah
Udah, Kita kita kasih. tinggal bentuk mukanya mau bikin yang laki-laki atau yang perempuan. Oh, berarti Bang Isan laki-laki nih. Iya, nanti sudah ada Paulin. contohnya. Oke. Kalau Oh, laki-laki di ini Iya. Bang. dicoret-coret. Iya. Coba kayak yang gimana tuh Bang tuh? Nih, ini Oh. untuk laki-laki. Oh, ini laki-laki. Perempuan kayak gini nih. Oh, Dikasih kumis ya Bang Iya. ya? iya. Oke. Ini kalau ondel-ondel yang gede, Bang. Kalau laki-laki wajahnya merah, Iya. bener nggak? Iya. Itu kalau ganti warna sebenarnya boleh nggak sih Bang? Misalnya Kalau- bikin ondel-ondel, merah kayaknya kesereman nih, ganti biru atau misalnya warna lainnya, itu gimana Bang? Kalau pakemnya sih emang sudah warna merah sama putih ya. Oh, pakemnya merah. Karena Jadi merah itu laki-laki, yang putih perempuan. iya. Oh gitu. Oke. Di mata dulu. Pauline bikin perempuan ya, Pauline ya. Iya. Teman-teman kalau nggak ada manik-manik di rumah, saat pembuatan bisa pakai spidol ya. Oh, iya betul. Iya. Kumis, ini alisnya belum nih. Pengen buat juga ya di rumah ya? Bang, dalam buat ondel-ondel tuh ada larangan kepantangan nggak sih Bang? Enggak. Kalau Oh, nggak kalau ada. sekarang enggak. Mungkin kalau dulu Zaman karena dulu fungsinya ada. seperti itu ya, ada syarat-syaratnya. Oh gitu. Jadi kalau dulu nggak sembarang ya gitu. Iya, nggak sembarang orang bisa bikin. Karena fungsinya itu berbeda. Oke, oke. Kasih lem lagi matanya nih. Hore, aku udah jadi dong. Bang, maaf ya Bang kalau Iya. ondel-ondel saya nggak bagus-bagus amat nih Bang nih. Nggak apa-apa. Aduh. Saya kalah sih sama Pauline nih. Nah, ondel-ondel Bang Isan udah dapat nih wajahnya nih teman-teman. Insya Allah. Pauline udah belum? Udah. Nah, Cantik, Bang. waduh, Masya Allah. Bang, kalau udah dikasih mata gimana lagi ini Bang? Ini kita pasang namanya, kalau yang di ondel itu namanya kembang kelapa ya. Oh, kasih betul. kembang Nah, teman-teman, tadi sudah lihat kan di 8 ikon budaya Betawi, yaitu salah satunya kembang kelapa. Tadi kembang kelapa disebutkan Bang, itu ada filosofinya tuh Bang. Nah, filosofinya itu melambangkan kemakmuran. Iya, benar. Luar biasa ya teman-teman, budaya Betawi ini sebagai salah satu budaya yang berada atau mendiami di negara kita tercinta Indonesia. Oke. Ya teman-teman, hati-hati ya. Ini jarum. Oke. Ditusuk dulu apa diinin dulu Bang? Dirangkai dulu ini. Dirangkai dulu. Ya. Oh, pakai manik-maniknya kita rangkai dulu. Po, hati-hati Po. Iya Bang. Aduh. Tuh kan Po, baru dibilang udah duduk. Kita jadi kembang kelapa. Aduh, Masya Allah. Ini butuh kesabaran nih Bang. Iya. Aduh. Ini anak kelas 1 pasti gemes nih. Bang Ade sebelumnya asli sini Bang Ade? Iya, ya, asli. Oke. Tapi Bang Ade pernah buat ini boneka yang besar Bang Ade? Pernah. Oh, pernah. Jadi tempat itu ada yang mulai dari kecil kayak gini sampai yang besar. Insya Allah. Ini warisan turun-temurun gitu kali ya Bang? Iya, benar-benar. Luar biasa. Oh, 4 aja. Iya 4 aja Bang, biar nggak lama-lama. Jadi langsung ditusuk aja nih. Ada berapa? Oh, udah 5 ya? Iya, ada 5. Oh, ada 5. Ya. Masuk 1, keluar 1. Tuh benar-benar harus teliti.
Oh, nih Bang Isan sama Pauline lagi fokus nih ya teman-teman ya. Iya. Ya Allah. Keras lagi. Ya. Udah teman-teman, ini kalau bikin ginian harus didampingi orang tua ya, yang kelas 1, 2, 3. Betul banget, dan juga harus dengan penuh kesabaran. Iya. Oke, tuh Bang Isan udah mulai dikit-dikit nih. Nah, Ya. Kenapa dijatuh? Udah kali. Satu lagi. Pauline, udah Pauline. Kalau 4 di sini. Oh, harus 5. 5 boleh. Oh, ya udah, makasih. Wah, saya nggak boleh kalah nih sama Pauline nih. Saya dibantuin Abang Ade. Aduh. Bang, saya mau nanya Bang. Iya. Itu kan kadang saya suka lihat tuh orang atau apa bawa ondel-ondel ya. Itu sebenarnya berat gak sih Bang? Di Berat. dalam yang bawa ondel-ondel itu Bang? Berat, betul. Nah, teman-teman, sambil menyimak pembuatan ondel-ondel nih, ondel-ondel itu ada apa lagi Pauline? Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau bertanya lagi tentang kegiatan outing kelas kita sampai di sini. Iya. Oke, mungkin boleh. ada yang bingung atau ada yang penasaran mau nanya apa. Karena nanti ada hadiah untuk pertanyaan terbaik. Waduh. Hadiahnya Ayo. apa, Pauline? Ada deh. Ada deh. Nanti kita siapin hadiahnya Yuk, ya. teman-teman, siapa yang mau nanya? Yuk. Nah. Pertanyaan ini, Po nih. Sabar, Po. Bang Isanan bikinnya pakai hati, Po. Oh, udah. Oke, makasih, Bang. Nah, yang terakhir. Ya Allah. Oke. Itu kalau yang gede itu kira-kira beratnya berapa kilo sih Bang? Yang gede itu kadang saya suka salut itu ada yang bawa di dalamnya itu yang bawa ondel-ondelnya kuat gitu loh. Saya paling ada sekitar 30-an sih. 30 kilo Bang. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi teman-teman. Iya. Oke. Udah selesai nih kita workshop ya, matanya hilang nih. Ya udah deh, nanti aja deh Bang Isan perbaiki nih. Insya Allah. Oke Po. Nah teman-teman sekalian, bersama Abang Ade boleh nih, kita udah jadi pembuatan ondel-ondel. Kalau boleh bilang anak ondel-ondel kali. Iya nih anak ondel-ondel. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Nah setelah ini kita lagi kita mau ke pembuatan kerak telur. Nah teman-teman jangan kemana-mana, masih ada satu kegiatan lagi nih yang berurusan sama makanan. Soalnya Bang Isan udah lapar banget nih. Nah teman-teman, setelah ini kita workshop kerak telur. Yuk simak, ikuti perjalanan kita lagi ya. Terima kasih ya Bang Ade. Nah ini ondel-ondelnya boleh dibawa. Oke, dibawa. Boleh dibawa. Makasih banyak. Yuk teman-teman, ini ondel-ondel Bang Isan nih. Mana ondel-ondel Pauline? Ini. Oke, yuk kita jalan lagi menuju workshop pembuatan kerak telur. Rasa sabar nih kalau bicara soal makanan, Pauline. Oke. Bawaannya lapar aja ya. Betul, bawaannya lapar aja nih. Nah, Bang, tadi sepintas kita tahu nih kerak telur bahan dasarnya ada nasi ketan. Nasi ketan, apalagi Po? Ada nanti lah. Oh nanti ya. Oke. Abangnya. Pasti teman-teman juga penasaran nih kerak telur itu dari apa nih? Yuk sama-sama teman-teman. Nah sekarang kita berada di stand pembuatan kerak telur nih teman-teman. Oke. Assalamualaikum Pak.
Masya Allah. Sebelumnya mohon maaf nih ganggu waktunya nih. Nah, teman-teman kelas 1, 2, 3 dari SDIT Hidayatullah mohon izin mau lihat bagaimana cara pembuatan kerak telur. Nah, teman-teman kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya dengan Pak siapa nih? Pak Udin, Pak. Oh, Pak Audin. Pak Udin. Oh, Pak Udin. Coba Pak Udin mungkin bisa kasih salam dulu ke teman-teman. Assalamualaikum, Assalamualaikum. teman-teman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sekarang udah berada di stand pembuatan kerak telur nih bersama Pak Udin. Pak Udin, sebelum Iya. buat kerak telur, yang disiapin bahan-bahannya apa aja nih? Oh, yang disiapin bahan-bahannya. Nah, ini ada beras ketan ya, Pak. Nah, ada beras Nah, ketan nih, beras teman-teman ketan. bisa lihat ya. Ini yang udah direndam ya. Yang udah direndam. Oh, jadi kudu direndam dulu nih, Direndam Pak? dulu. Berapa Pak. hari? Semalam, Mas. Oh, semalam. Jadi sebelum Nah, kadang ini, ngerendam dulu. iya. Bahannya apa lagi nih? Ini ada serundeng. Oh, serundeng. Nah, Oke, terus apa lagi, Pak? ini ada telur. Oh, ada telur. Nah, teman-teman, ini yang pasti yang Bahan utama ya. utamanya ya. Yang utama. Ah, Itu telurnya telur apa, Pak Udin? telur ayam. Telur ayam. Kalau Hmm. telur lain boleh diganti, Pak Udin? Bisa telur bebek boleh. Oh, telur bebek boleh. Iya. Kalau telur puyuh boleh, Pak Udin? Bisa, Oh, bisa cuman juga. kelamaan mecahinnya, Oh, Bang. iya benar. Pegel. Iya. Oke. Nah, apa ini lagi, Bang? bumbu-bumbunya nih, Bang nih. Apa tuh, Mbak? Ini ada ebi, Ada ebi. garam, lada. Oh, gitu. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, yuk kita simak baik-baik. Ini. Pak, langkah-langkah. Satu lagi, Bang. Apa tuh? Ada lagi, Oh, Bang. ada Ada banyak lagi, Bang, nih. Apa lagi banyak tuh? banget. Ini ada bumbu buat taburannya, Bang. Buat penyajian bumbunya ini sama bawang goreng, Bang. nih. Masya Allah. Iya ya. Sedep ini apa nih, Bang? Itu serundeng juga, Pak. Itu yang kering, ini yang agak basah. Masya Allah. Oke deh. Nah, kayaknya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah nggak sabar nih, Pak nih. Oh, Buat gimana sih cara bikin kerak telur? Apalagi Oke. Bang Esa nih khususnya nih pengen buat nyobain. Masya Allah dari tadi udah kriuk-kriuk aja nih perut nih. Insya Allah. Ini Nah, saya peragain buatnya ya. oke. Iya. Kalian ntar abang atau empok mau bikin sendiri nggak apa-apa, Ah. silakan. Oke siap. Kayaknya Pauline nih. Pauline dari tadi penasaran banget nih Pak nih. Masya Allah. Ya. Ini ya cara membuatnya. Pertama Oke. beras ketannya kita masak dulu. Oke, beras ketannya dimasak terlebih dahulu teman-teman. Oh, masih pakai arang nih ya Pak ya? Iya pakai arang, Bang. Jadi nggak perlu ribet-ribet bawa gas LPG. Nggak perlu. Oke. Lagi hasilnya juga nggak maksimal, Bang. Wah, Kalau pakai gas. betul. Ini kan kena semburan langsung. Ntar kita baliknya kan gini. Oh gitu, Masya Allah. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah. Jadi kita masak dulu nih beras ketannya nih teman-teman. Masih dengan bahan dasar arang. Arang sekarang lagi susah nggak nih Pak? Alhamdulillah gampang. Alhamdulillah gampang. Mungkin minyak kali ya yang udah nggak ada lagi. Iya. Masya Allah. Tapi ini nggak Minyak pakai agak minyak. susah. Ini kan nggak pakai minyak. Iya nggak pakai Nggak pakai minyak, minyak. betul. Teman-teman bisa lihat ya. Oh. Nah ini ketannya udah matang, Bang nih. Waduh, Nih, ketannya tuh, udah matang nih teman-teman. Nah, tuh. Nah, loh. Ya. Kita kasih ini serundengnya nih. Nah, Kasih ditambahkan serundeng. serundeng. 2 sendok makan. Oh, 2 sendok sendok makan. makan. Apa Boleh ya? dilebihin nggak Pak? Dilebihin boleh, cuman ntar diaduknya agak susah. Oh Bang. gitu. Kurang Jadi kering. intinya 2 sendok makan teman-teman Iya. serundengnya. Kalau mau dilebihin telur juga dilebihin, Bang. Nah, oh gitu. Nah ini ebi. Oh 1 sendok ditambahkan makan ya. ebi. Teman-teman ada yang tahu ebi nggak? Pauline Nah. mungkin bisa kasih tahu ebi itu apa Ebi. Pauline? Dari udang. Dari udang. Udang Dari kering udang ya. kering ya. Masya Allah. Tinggal dikirim. Iya. Oke. Kasih Nih, garam. lada. Lada. Ini penguat rasa dikasih nggak? Oh penguat Penyedap, rasa nih. penyedap. Nah teman-teman. Boleh. Jadi fleksibel ya Iya. teman-teman. Bisa Iya. ditambahkan penyedap rasa atau enggak. Ya, kalau cin. Iya, ya, Denger dikit rasa ya. micin. Aduh. Bisa Nah, aja nih Baru Pauline. dikasih telurnya, Bang nih. Nah, telurnya tadi sebagaimana disampaikan Pauline bisa pakai telur ayam, telur bebek, telur dinosaurus nggak ada. Oke. Oh, terus diaduk-aduk. Diaduk. Nah, biar bumbunya semua tercampur, Bang. Waduh, Masya Allah. Ada. Kayaknya ngeliat dari sini aja udah sedap bener dah. Nih, aduknya udah kecil nih. Udah kecil nih. Soalnya dari tadi Pauline ngomong belum sarapan mulu nih Pak. Oh, Iya. iya. Nah teman-teman Nah, ini dilebarin ya. dilebarin. Dilebarin. Nah,
Oke. Kalau digini ini juga sesuai selera nih Bang nih. Kalau Abang mau yang bikin yang lebar, bisa. Agak tipis. Gitu. Ini fungsinya biar bikin kerak. Iya. Bikin kerak. Namanya kerak kan. Namanya juga kerak Iya, telur. kerak telur. Oke. Selain di Setu Babakan, kita bisa nemu di mana lagi nih Pak nih? Soal tentang kerak telur nih. Tentang kerak telur. Alhamdulillah sekarang udah banyak Bang. Oh, udah banyak nih. PRJ Oh, di ada. PRJ. Terus di mall-mall sekarang udah ada. Oh, di mall ada kerak telur. Ada. Waduh, udah go nasional nih. Bisa Wah, jadi asik. Bang. Keren, keren. Nah, ini udah setengah kering Pak. Iya. Dibaliknya begini. Nah, tuh. Oh. Itu kagak jatuh tuh? Enggak, insya Allah enggak. Oke. Makanya tadi yang Bang bilang pakai gas LPG, itu semburan apinya langsung bau gas dia. Oh, gitu. Kalau ini kan cuma hawa panas. Betul, Iya. betul, betul. Jadi alami gitu ya Pak intinya ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, memang kita untuk kemajuan tetap mengikuti ya. Namun tetap kita nggak meninggalkan hal-hal tradisional terdahulu teman-teman. Iya. Mungkin sekarang Ini udah tradisional emang kayak gini. iya, mungkin kita udah kenal gas LPG, tapi tetap arang juga masih bermanfaat. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman yang di rumah, Ibu ada pertanyaan lagi nih. Apa Boleh dijawab tuh? cepet-cepetan ya. Lewat chat, sebutkan salah satu pakaian adat Betawi. Oke. Ya. Boleh dijawab di kolom chat. Oh gitu. Ada pertanyaan tuh, ada Pauline, yuk cepet-cepetan. Siapa yang jawab? Nanti dapat Sebutkan sesuatu salah nih satu dari nama Pauline. pakaian adat Betawi. Sesuatunya apa? Surprise. Oke. Nah ini kira-kira berapa menit nih? Nah, ini udah mateng. Nah, udah matang. Tinggal diapain? Hah? Nah, tinggal diapain? Tinggal dicobain. Nah, loh, ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Soalnya Pauline udah ngedip-ngedip aja nih, pengen banget nyobain. Nggak enak lah. Ada Masya Bang Allah. Isan. Oh iya ya, ya udah deh. Ntar nyobainnya nanti aja nih, Pauline nih. Ya Allah. Kita lihat Kita lihat sampai tahap pembungkusan. Nah, Jadi khas banget Bang. Penyajiannya nih. Kayaknya emang paling mantap pakai kertas nasi ya Pak. Nah, buat nyajiinnya nih. Iya. Oke. Ada tambahan lagi nggak nih Pak? Ada. Oh, Itu yang tadi saya bilang itu. Bawang goreng. Oh, bawang goreng. Sama serundeng kering. Nah, iya. Nah, kalau saya boleh nanya, Bapak udah buat kerak telur berapa tahun nih, Bang? Wah, udah banyak banget, Bang. Di sini aja di Setu Babakan dari 2004, Bang. Masya Allah. Ini warisan keluarga apa gimana nih, Pak? Warisan. Wah, alhamdulillah. Nah, tuh. Begini, Bang, penyajiannya kayak gini, Bang. Tuh. Nah, loh. Udah jadi, tinggal dicobain dah. Alhamdulillah. Boleh saya langsung tutup Allahumma barik lana nggak teman-teman? Nah, teman-teman sekalian, lihat ya, ini adalah hasil daripada pembuatan kerak telur nih bersama Pak Udin nih. Sebelumnya terima kasih nih Pak Udin. Dan sebenarnya mohon maaf ngerepotin nih. Iya, Masya Allah. Kali Bapak mau nyoba masak? Kayaknya cukup nih Pak Udin nih. Soalnya udah pengen banget nyobain. Iya. Teman-teman, udah nggak sabar pengen nyobain? Oke, nah sekarang kita lanjut lagi yuk. Insya Allah. Pauline, udah pengen nyobain belum? Udah pengen banget. Udah pengen banget. Nah, Ya, Bang Isan kita udah bikin ondel-ondel. betul, udah buat kerak telur. Udah jalan-jalan juga. Nah, teman-teman sekalian, kelas 1, 2, 3 SDIT Hidayatullah Jakarta, maka di saat inilah berakhir daripada kegiatan outing kelas kita di Museum Betawi. Nah, sebelum itu nih, ada pertanyaan nih dari Adinda kelas 3. Iya. Masya Allah, pertanyaannya coba boleh dibacain, Pauline. Apa ada perbedaan antara kembang kelapa laki-laki dan perempuan? Ada nggak ya? Nah, teman-teman, ada perbedaannya nih teman-teman dalam pembuatan kembang kelapa nih. Nah, pembuatan kembang kelapa, perbedaan dari laki-laki perempuan, kalau laki-laki itu jumlah kembang kelapanya 25 teman-teman. Nah, kalau untuk perempuan itu ada 20. Luar biasa nih pertanyaannya Adinda nih. Jadi sudah tahu ya perbedaan daripada pembuatan kembang kelapa bagi laki-laki maupun buat perempuan. Kalau laki-laki ada 25, kalau perempuan ada 20. Oke, teman-teman. Oke. Ada tambahan, Pauline? Ada.
Tadi ada yang menjawab, Bang. Yang pertanyaan pertama kita. Oh, yang tentang ini, gigi balang. Iya, nama akunnya Naya Zulfa. Oh. Oke, Zulfa, atas nama Naya Zulfa. Oh, Naya dan Zulfa ya. Naya dan Zulfa untuk pemenang pertanyaan nih tentang apa yang kalian ketahui tentang gigi balang ya? Iya. Jadi gigi balang itu jawabannya adalah untuk hiasan rumah Betawi, teman-teman. Hiasan rumah untuk adat Betawi. Jadi teman-teman kalau lihat rumah adat Betawi pasti ada gigi balangnya. Bisa dilihat tuh teman-teman. Masih terlihat corak-corak gigi balang di bangunan Betawi ini teman-teman. Yang ada di bagian atas ya Pauline ya. Betul sekali. Ya untuk akun Naya dan Zulfa nanti hubungi walasnya masing-masing ya. Karena takutnya itu nama bundanya. Oh iya. Karena nanti ada sesuatu nih dari panitia outing kelas kita. Nah, apalagi Pauline. Nah, teman-teman, terkait kerak telur maupun ondel-ondel maupun perjalanan kita di Museum Betawi tadi. Nah, ada lagi nih tambahan nih, yaitu pemenang terbaik tadi yang membuat pertanyaan ya Pauline ya. Iya. Atas nama Adinda kelas 3. Selamat ya Adinda. Selamat buat Adinda. Pertanyaannya luar biasa. Tadi sudah dijawab sama Bang Isan sama Pauline. Nah, teman-teman sekalian, untuk sampai di sini maka berakhirlah daripada kegiatan outing kelas kita di Museum Betawi yang beralamat di kawasan wisata Setu Babakan, Jalan Muhammad Kahfi 2, Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan baik. Dari ada pembuatan ondel-ondel, lalu ada pembuatan kerak telur, maka semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Teman-teman, kita ini enggak hidup sendiri teman-teman. Kita hidup bersama-sama, bersosial dengan beragam suku, budaya, bahkan agama teman-teman. Jadi pesannya apa Pauline nih? Pesannya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi walaupun kita berbeda suku, budaya, namun tidak menjadikan kita buat apa belajar budaya Betawi, buat apa belajar budaya Jawa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Intinya saling mengenal dan menghargai. Saling menghormati gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang egois gitu. Nah teman-teman jangan kemana-mana dulu karena nanti di akhir sesi outing kelas kita nanti akan ada sesi foto. Nah teman-teman sekalian ada tambahan lagi Pauline? Kayaknya berdoa ya. Kayaknya udah ya. Masya Allah kayaknya udah lelah nih. Apalagi Bang Isan pengen nyobain kerak telurnya. Ya terima kasih teman-teman. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SDIT Hidayatullah. Yuk kita sesi foto dulu yuk. Dalam. Oh iya buka kamera teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai lupa buka kamera nih. Biar kelihatan siapa yang hadir mengikuti kegiatan outing kelas kita pada hari ini. Dan senyum ya. Nah, kalau teman-teman di rumah mungkin nggak pakai masker ya. Oke, kalau Bang Isan tetap pakai masker. Ayo, Bang Isan hitung. Senyum ya. 1, 2, 3. Ya, oke, slide berikutnya ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya tetap senyum. 1, 2, 3. Oke, berikutnya teman-teman. Lagi 1, 2, 3. Oke, katakan Cis. 1, 2. Agar semuanya terabsen ya Pauline ya. Iya bener. Oke, 1, 2, 3. Oke lagi ya. Lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Berapa kali lagi Pauline? 2 kali lagi Bang. 2 kali lagi. Jangan kendur ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Dan terakhir senyum selebar-lebarnya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Anak-anak hebat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Menjadi semangat buat kita untuk selalu melestarikan budaya ya, Pauline ya. Aduh, luar biasa. Oke, buat teman-teman yang masih, aduh kayaknya aku belum puas, Pauline. Bisa langsung datang ke mana? Ke Setu Babakan. Langsung bisa datang ke Museum Betawi. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup outing kelas kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.